waktunya untuk menghadiri rilis di hari libur ini. Jadi saya lanjutkan. eh, Nah, kita punya beberapa simulasi berkaitan dengan eh, pilihan terhadap tiga pasangan calon dan eh, calon gubernur maupun wakil gubernur Jawa Timur ya. Nah, simulasi yang akan kita berikan itu pertama adalah simulasi top of mind. Nah, yang kedua adalah simulasi semi terbuka khusus nama-nama calon gubernur maupun calon wakil gubernur yang kita tampilkan. Dan ketiga adalah simulasi hanya calon gubernur saja, dan terakhir adalah simulasi pasangan. Nah, calon dengan simulasi top of mind tetap kita tampilkan untuk mengukur strong voters. Jadi biasanya mereka yang bisa memberikan jawaban secara spontan tanpa diberi brief siapa calon yang akan berlaga itu masuk kategori pemilih yang kuat, yang sudah punya preferensi. Nah, tentu saja ada banyak faktor yang menjelaskan mengapa elektabilitas misalnya Mbak Hovifah sekian, Mbak Risma sekian, Mbak Lulu sekian. Kalau dari sisi kompetensi, saya pribadi memandang ketiganya tepat, punya kompetensi dan integritas. Kita tahu Mbak Hovifah lama malang melintang sebagai politisi ya. Saya mengenal pertama kali tahun 99 menjadi salah satu elit P3 muda, ya, perempuan ini, aktif di partai yang didominasi oleh kalangan tua, gitu, laki-laki pula. Ya, kemudian pindah ke PKB seiring dengan berdirinya PKB di masa reformasi ya, dan kemudian menjadi gubernur 5 tahun terakhir di Jawa Timur. Mbak Arisma juga punya kualifikasi yang luar biasa, sukses sebagai wali kota Surabaya, ya. Kemudian diminta sebagai Menteri Sosial. Dan Mbak Lulu juga kita tahu malang melintang sebagai aktivis perempuan. Sebelumnya eh, eh, berlaga juga sebagai calon anggota legislatif, dan 5 tahun terakhir menjadi anggota legislatif dari PKB. Tapi lagi-lagi itu ukuran atau kualifikasi secara personal, secara kompetensi, ya. Tetapi menurut warga tentu berbeda-beda persepsi ya. Jadi logika intelektual seringkali tidak selalu match ya dengan logika pasar atau logika elektoral. Nah, kita tampilkan logika elektoralnya. Mengapa tiga calon dengan masing-masing pendamping punya elektabilitas yang variatif seperti yang kita temukan di tanggal 9 sampai 14 September. Next, Mbak Rizka. Nah, ini yang saya sebut tadi, simulasi top of mind. Ya, dalam simulasi ini berikan pilihan jawaban. Jadi terserah siapa yang mereka sebut. Nah, ada beberapa nama yang disebut oleh responden, ya biarkan saja. Meskipun kita tahu nama tersebut tidak berlaga. Ya. Tetapi lagi-lagi dari sini ada ruang terutama buat calon seperti Mbak Risma, karena meskipun sekarang beliau berada di peringkat kedua, tetapi ada 40% pemilih yang tidak bisa memberikan jawaban secara spontan. Nah, dalam simulasi ini, ya. Jadi 40% ini bukan jumlah yang kecil. Jadi meskipun Mbak Hovifah unggul dalam simulasi ini, tetapi yang baru bisa menjawab secara spontan namanya itu kurang dari 40%. Nah, lagi-lagi dalam simulasi ini kita tidak bisa melarang pilihan responden, meskipun nama itu tidak ada di kertas suara nanti. Tetapi sekali lagi, ini adalah simulasi yang sering dipakai oleh kalangan pollster untuk menguji kekuatan nama-nama calon tanpa diberikan kepada responden. Next. Nah, ini simulasi 6 nama semi terbuka, 3 nama calon gubernur, ya, 3 nama calon wakil gubernur. Nah, ada yang menyebut secara spontan golput, ya, itu 0,9%. Nah, dalam simulasi ini tidak tahu tidak jawab menurun. Ya, sebelumnya 40%, ketika disodori nama-nama, itu tinggal 13,8%. Nah, kemudian yang menarik buat saya adalah di antara calon wakil gubernur itu yang relatif sudah punya semacam kontribusi secara elektoral yang cukup lumayan adalah Emil Dardak ya, 7,2%.
dia punya kontribusi ya. Jadi bukan hanya kekuatan elektoral personal Hovifah yang sementara ini mengungguli elektabilitas di antara nama-nama yang lain, tetapi wakilnya Emil juga punya kontribusi cukup lumayan. Nah, nanti seperti apa penjelasannya, apa dasar dan alasannya itu ada di slide-slide berikutnya. Nama-nama lain belum cukup punya kontribusi ya. Misalnya nih Mbak Lulu, kenapa baru sekecil ini? Ya salah satunya karena tingkat kenalannya kecil sekali Mbak Lulu ya. Jadi ya kalau ditanya ke saya kenal baik. Apalagi beliau istri Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, gitu ya. Bos saya. Tetapi lagi-lagi yang memilih kan bukan hanya anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia ya. Yang memilih adalah warga Jawa Timur yang tentu saja tidak akan memilih seorang calon gubernur kalau tidak kenal. Nah, itu satu hal yang sangat basic atau elementer ya dalam perilaku pemilih. Orang nggak mungkin memilih kalau nggak kenal. Nah, Mbak Risma itu berada di peringkat kedua karena kebetulan tingkat kekenalannya juga tidak terlalu jauh ya, meskipun tetap jauh selisihnya, tetapi tidak sejauh misalnya dibanding Mbak Lulu, dibanding popularitas Hovifah. Next. Nah, ini tiga nama ya, tiga nama. Bapak sekalian bisa cek lagi-lagi, nama yang kita take out adalah wakilnya. Jadi masing-masing wakil kita take out gitu ya. Misalnya wakilnya Mbak Hovifah, ya, Emil kita take out, dan hasilnya sepertinya pendukung Emil dengan sendirinya memilih Hovifah di sini. Karena sebelumnya kisaran 50-an%, ya, ketika nama Emil di take out, langsung ngumpul di Hovifah di sini. Demikian juga dengan Gus Hans ya, meskipun lagi-lagi kontribusinya masih belum semaksimal Kang Emil ya, tetapi kita tahu ya, Gus Hans masih cukup lumayan juga menyumbang suara. Sementara Lukmanul Hakim sejauh ini masih belum punya kontribusi besar ya dalam mengangkat elektabilitas Mbak Lulu pasangannya. Next. Nah, sebelum kita pakai simulasi pasangan, kita tanya alasan memilih ketiga nama tadi ya. Jadi ada 19,6%, 19,6% pemilih di Jawa Timur. Ini sampelnya cukup lumayan, ada 1.000 ya. Jadi nanti kita bisa breakdown. Dan dari 1.000 responden yang menjadi sampel survei ini, itu seperlimanya memilih karena alasan sudah ada bukti nyata hasil kerjanya. Dan kalau memilih berdasarkan alasan ini, itu cenderung lari ke dua nama ya. Pertama adalah Hovifah, kedua adalah Tri Risma hari ini. Karena perolehan 20 banding 18,8 itu tidak signifikan selisihnya. Jadi kalau misalnya variabel sudah ada bukti nyata hasil kerja ini naik atau menguat menjadi dasar bagi pemilih di Jawa Timur untuk menentukan pilihan, itu yang diuntungkan adalah dua nama. Nah, lagi-lagi untuk Mbak Lulu, beliau kan aktifnya di DPR sebenarnya ya. Jadi mungkin warga juga tidak tahu ya. Yang kedua, jangan-jangan di persepsi pemilih termasuk di Jawa Timur, bukti nyata itu terkait dengan level eksekutif. Padahal kita tahu bahwa dalam konteks governance, pembuatan undang-undang juga menentukan sukses tidaknya sebuah policy. Ya. Kalau polisinya buruk, ya tentu saja punya efek buruk dalam level eksekusi. Ya. Tapi lagi-lagi hal semacam ini kan terlalu tinggi ya di mata untuk dicerna ya oleh masyarakat secara umum. Dan karenanya apa yang kita saksikan hari ini, di mana bukti nyata hasil kerja kurang begitu dipilih oleh responden di Jawa Timur, terutama buat mereka yang memilih Mbak Lulu, itu menjelaskan tadi timpangnya pemahaman akan fungsi DPR. Kemudian berpengalaman di pemerintahan, ini Mbak Hovifah sedikit lebih unggul, disusul Mbak Risma. Kemudian orang yang tegas berwibawa di sini justru yang unggul adalah Risma. Jadi kalau misalnya variabel ketegasan atau berwibawa itu yang meningkat, itu yang diuntungkan adalah Risma. Ya.
Jadi Risma punya keunggulan terutama dari sisi karakter di persepsi tegas. Kemudian perhatian sama rakyat, Risma juga sedikit lebih unggul. Ya. Nah itu kira-kira ya. Next. Nah ini simulasi pasangan. Jadi tidak terlalu berbeda ya dengan simulasi tiga calon gubernur karena masing-masing pemilih sepertinya sudah punya semacam asosiasi antara nama-nama wakil gubernur dengan calon gubernurnya masing-masing. Ya. Misalnya suara Mbak Hovifah sendiri atau disimulasikan berpasangan kurang lebih sekitar 61%. Mbak Risma dengan Gus Hans. Gus Hans ini orang Rembang ini. Mbak Risma ini orang kampung saya nih ya. Jadi wakilnya Mbak Risma itu 26%. Nah, Mbak Lulu dan Lukmanul Hakim 2,2%. Nah, itu kira-kira. Jadi pertama kalau kita lihat simulasi ini simulasi yang paling mendekati hari H nanti. Tentu kita belum memakai simulasi nomor urut dan foto ya, karena waktu kita turun di lapangan belum ada penentuan nomor urut, tetapi pasangannya sudah ditetapkan oleh KPUD. Jadi ini yang paling mendekati. Tentu kalau ada kesempatan kita melakukan survei, kita pakai simulasi kertas suara, tetapi setidaknya berdasarkan potret pertengahan September, itu Hovifah Emil Dardak unggul signifikan dibanding peringkat kedua dan ketiga. Nah, di antara dua rival Hovifah, Mbak Risma relatif punya peluang untuk menyaingi Mbak Hovifah, meskipun lagi-lagi buat Mbak Lulu, kalau ingin menaikkan elektabilitas, mau tidak mau tingkat kekenalan Mbak Lulu maupun Lukmanul Hakim harus digenjot semaksimal mungkin. Nah, untuk Mbak Risma, meskipun relatif belakangan muncul dalam pertarungan, tetapi investasi sosial dan elektoral Mbak Risma sudah lama. Sebagai wali kota Surabaya, 2 periode kalau tidak salah. Kemudian sebagai menteri sosial, meskipun relatif terlambat masuk dalam gelanggang dibanding Hovifah yang sudah 5 tahun bahkan sebelumnya. Jangan lupa loh, Mbak Hovifah ini sudah berkali-kali kan maju. Ya. Bahkan kalau kita flashback ke belakang, waktu itu ada pilkada sampai 3 ronde itu ya. Karena ada 2 kabupaten yang dibatalkan oleh MK karena ada kecurangan sistematik dan kemudian diulang. Ya. Waktu itu kita ingat bahwa Hovifah melawan Pak Dekarwo gitu ya, dengan selisih yang neck to neck ya, statistically dead hit. Ya. Tetapi namanya petarung ya, kalah berkali-kali ya di Jawa Timur, tidak menghilangkan semangat Mbak Hovifah untuk bertarung, dan akhirnya tiba juga peruntungannya ya, 5 tahun lalu di Jawa Timur menang juga dengan selisih yang tidak terlalu jauh ya, melawan Gus Ipul dan Putih ya, Putih Soekarno Putri, cucu dari Bung Karno. Jadi Mbak Hovifah ini petarung yang bukan kemarin sore, makanya saya tidak terlalu heran dapat 61%, apalagi ya nanti akan dijelaskan Mas Indro, approval beliau sebagai Gubernur Jawa Timur itu relatif tinggi. Nah, untungnya masyarakat Jawa Timur diberi pilihan yang baik-baik ya, Mbak Risma maupun Mbak Lulu maju dalam pertarungan. Ya, jadi ini bagus ya, jangan seperti wilayah lain yang anti klimaks. Di Jawa Timur saya kira akan klimaks ini ya secara elektoral ya, karena lawan Mbak Hovifah bukan main-main ya. Dan tetapi lagi-lagi per awal atau pertengahan September masih belum terlihat. Tetapi dengan modal 26% buat Mbak Risma dan Gus Hans, ya, padahal beliau baru beberapa hari sebelumnya ditetapkan sebagai calon gubernur oleh PDI Perjuangan, itu bukan modal yang kecil. Ya. Jadi masih ada kesempatan, terutama buat Mbak Risma. Ya, kalau melihat angka ini, saya sih juga punya ekspektasi Mbak Lulu juga punya kesempatan untuk mengejar, tetapi secara elektoral memang Mbak Risma lebih memungkinkan untuk men-challenge dominasi Hovifah. Next. Nah, ini mungkin bagian kedikenalan saya akan jelaskan. Nah, next lagi, Mbak. Ini variabel yang sangat krusial ya. Yang warna biru itu tingkat kedikenalan.
yang warna biru. Jadi apakah kenal atau tidak Hovifah, ada 92,7% warga Jawa Timur yang mengenal Hovifah. Jadi meskipun beliau sudah berkali-kali maju sebagai calon gubernur 5 tahun terakhir sebagai petahana, tetapi ada kurang lebih 7% warga Jawa Timur yang tidak tahu. Menurut saya wajar kalau kita melihat geografi Jawa Timur yang luar biasa ya. Di Jawa Timur itu ada beberapa pulau, terutama di Kabupaten Sumeneb, itu yang lebih dekat ke Bali atau naik ke atas, lebih dekat ke Sulawesi, di Kangean ke atas. Jadi mungkin nggak terekspos ya nama gubernurnya. Apalagi orang Madura kan banyak yang mengatakan gubernur Jawa Timur itu ya Muhammad Nur. Itu legend itu ya, apa? Gubernur Jawa Timur dari Madura. Kalau dibales, nah sekarang Hovifah loh gubernurnya, itu penggantinya Muhammad Nur gitu kan. Jadi semuanya Muhammad Nur gitu. Ini guyonan ala Madura. Tapi poin saya 92,7 relatif tinggi ya untuk incumbent, dan dari 92,7% ya itu yang suka juga sangat tinggi. Jadi ini yang menjelaskan mengapa Mbak Hovifah elektabilitasnya berada di peringkat pertama dengan selisih yang cukup signifikan, karena bukan hanya modal kuantitas popularitas, tapi kualitas popularitasnya juga positif. Ya. Jadi umumnya orang yang kenal Mbak Hovifah juga suka. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana dengan isu tidak sedap berkaitan dengan Mbak Hovifah? Ya mungkin isu itu mempengaruhi afeksi warga Jawa Timur terhadap Mbak Hovifah, tetapi kalau kita lihat angkanya, sepertinya isu-isu tidak sedap tersebut masih terbatas punya efek negatif ya di kalangan masyarakat secara luas. Mungkin punya efek di kalangan masyarakat dengan tingkat informasi yang tinggi tetapi belum menurun atau menetes ke bawah. Nah, untuk Mbak Risma itu tingkat kekenalannya lumayan 62,8%. Nah, nanti dan umumnya sekitar wilayah Arek ya Mbak Risma ini ya. Jadi wilayah seperti Surabaya, kemudian wilayah seperti Malang, kemudian perkotaan itu Mbak Risma cukup dikenal. Ya. Nah, memang Mbak Risma punya PR di wilayah Pendalungan, ya, Tapal Kuda, maupun di wilayah Mataraman Selatan, ya, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo. Ya. Tapi kalau di wilayah utara, Mataraman Utara cukup lumayan juga yang mengenal Mbak Risma. Tapi intinya ada selisih cukup lumayan nih, 30% tingkat kekenalan antara Mbak Hovifah dengan Mbak Risma. Tetapi Mbak Risma tidak ada problem kedisukaan. Jadi dari yang kenal, 87,6% juga suka. Nah, pasangannya mengapa Emil Dardak punya efek positif mengangkat elektabilitas Hovifah ya? Karena tingkat kekenalannya juga lumayan, 54,1%. Jadi ya karena kebetulan Mas Emil ini, kalau Kang Emil Jawa Barat ya, Mas Emil ini wakil gubernur petahana ya. Itu pun yang kenal hanya sedikit di atas 50%. Artinya masih banyak juga warga Jawa Timur yang belum mengenal Kang Mas Emil meskipun beliau 5 tahun terakhir sebagai pendampingnya Hovifah. Tetapi dari yang kenal juga rata-rata suka. Nah ini yang tadi saya sebut ya. Dengan segala hormat Mbak Lulu, ya saya kenal baik beliau, tetapi angkanya begini, saya akan ngomong apa adanya. Ya. Yang kenal Mbak Lulu dari total populasi warga yang punya hak pilih di Jawa Timur baru 6,6%. Ini kelihatan sekali yang kenal umumnya kelas menengah atas. Ya. Dan kelas menengah atas itu umumnya cenderung, tanda kutip ya, kritis untuk tidak mengatakan negatif dalam melihat elit politik. Ya, makanya tingkat kedisukaannya juga tidak setinggi nama-nama yang lain. Lukmanul Hakim, wakilnya juga demikian. Nah, Gus Hans baru 5,4% yang kenal. Ya. Next. Nah, ini kalau kita tanyakan, teorinya namanya personal quality. Jadi, kita tanya bagaimana kualitas personal dari masing-masing calon gubernur yang kita uji dalam survei ini berdasarkan
beberapa variabel. Variabel pertama adalah perhatian sama rakyat yang disebut dalam literatur dengan istilah empati. Ya. Di sini Risma sedikit lebih unggul meskipun tidak signifikan dibanding Hovifah. Tapi dua-duanya kisaran cukup tinggi persepsi. Dua, jujur, bisa dipercaya. Dua-duanya juga imbang, meskipun Risma secara absolut sedikit lebih tinggi ketimbang Hovifah. Bersih dari korupsi, ini dalam literatur disebut dengan istilah dimensi integriti, ya, integritas. Jadi jujur sama bersih dari korupsi itu sama-sama berada dalam satu dimensi, ya, dimensi integritas. Lagi-lagi Risma sedikit lebih unggul, tetapi nah kalau untuk variabel bersih dari korupsi selisihnya agak lumayan, ya. Risma lebih unggul. Tegas berwibawa, Risma juga lebih unggul. Nah, mampu memimpin Jawa Timur. Nah, dalam hal ini Hovifah sedikit lebih unggul. Itu kira-kira, ya. Untuk mampu memimpin ini variabel kapasitas, ya. Tegas berwibawa itu ya personal apa namanya quality yang berkaitan dengan firmness, ya, atau ketegasan. Nah, itu kira-kira, ya. Jadi dari sini kelihatan yang relatif secara personal quality bisa menyaingi Hovifah adalah Risma. Nah, kenapa demikian? Karena Risma tingkat kedikenalannya relatif tidak terlalu jauh ketinggalan dibanding Mbak Hovifah. Nah, itu kira-kira, ya. Next. Ini terakhir sebelum nanti dilanjutkan oleh Mas Hendro. Ini suara saya agak serak-serak basah begini, ya. Lagi kurang enak badan, ya. Nah, ini buat Mbak Hovifah, meskipun beliau sekarang leading di peringkat pertama, tetapi hati-hati gitu, ya. Kalau melihat angka ini, menurut saya Mbak Hovifah harus kerja keras, ya. Ya. Jadi tidak boleh terlena meskipun sekarang berada di peringkat pertama. Bagaimana cara membaca ini? Jadi yang warna hijau biru tua ini itu adalah elektabilitas tiga pasangan ditanyakan kepada semua responden, baik yang hanya kenal Mbak Hovifah atau yang kenal Mbak Hovifah dan Risma maupun Mbak Lulu, atau yang kenal Mbak Hovifah dan Risma saja. Itu di simulasi yang warna biru tua ini. Itu semua responden yang kita tanya, terlepas apakah mereka kenal atau tidak nama-nama yang kita tanyakan. Nah, kalau kita tanyakan pada semua responden, seperti yang tadi saya jelaskan, 61,2% itu memilih Hovifah Indar Parawangsa. Ya. Kemudian untuk Mbak Risma sama Gus Hans 26%. Untuk Mbak Lulu dan Lukmanul Hakim 2,2%. Oke. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya, ya, responden mengenal Mbak Hovifah, mengenal juga Risma. Nah, kenapa hanya dua nama ini yang kita analisis, terutama untuk yang grafik warna kuning? Karena tingkat kedikenalan kedua nama ini tidak terlalu berselisih jauh. Nah, kalau misalnya tiga-tiganya kita masukkan, misalnya responden yang mengenal Mbak Hovifah, Mbak Risma, dan Mbak Lulu, itu N-nya jadi kecil banget. Karena yang kenal Mbak Lulu cuma 6,6%. Jadi kita isolasi dua nama saja. Nah, kalau di antara yang kenal Mbak Risma dan Mbak Hovifah yang warna kuning ini, itu elektabilitas, ya, di antara tiga pasang ini, suara Mbak Risma naik dari 26 ke 39%. Suara Hovifah turun dari 61 ke 52,7%. Nah, buat saya ini alarming buat Mbak Hovifah. Karena meskipun sekarang unggul, tetapi kalau tingkat kekenalannya itu seimbang dengan Risma, itu selisihnya jadi menyempit, jadi mengecil. Nah, ini lagi-lagi menegaskan ada efek popularitas yang membuat suara Mbak Hovifah sekarang leading dengan selisih cukup signifikan. Nah, karena di antara pemilih Mbak Hovifah itu belum mengenal nama yang lain gitu. Nah, itu kira-kira, ya. Jadi tentu saja ini asumsinya kalau mengenal Mbak Hovifah dan Mbak Risma. Tetapi kalau sampai hari H yang dikenal cuma Mbak Hovifah saja, yang menurut saya yang untung adalah Mbak Hovifah. Ya, kalau misalnya itu yang terjadi. Next. Saya kira udah, ya. Untuk sementara tugas saya sampai
seksi bagian kekenalan kesukaan ya saya kembalikan kepada Mbak Rizka. Oke, makasih Mas Burhan.